Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, video kali ini akan membahas tentang runtuhnya dinasti Abbasiyah disebabkan serangan pasukan Mongol. Dinasti Abbasiyah pernah membawa Islam ke masa keemasan, di mana pengaruhnya begitu besar dalam perjalanan umat Islam. Peradaban Islam mengalami kemajuan pesat pada masa pemerintahan ini yang berlangsung antara tahun 750 hingga 1258 Masehi. Pada era kepemimpinan Khalifah Harun al-Rashid, dinasti Abbasiyah mencapai puncak kejayaannya yang kemudian diteruskan oleh putranya Al-Ma'mun, membawa peradaban ini semakin bersinar. Dalam bidang politik, Abbasiyah memegang otoritas sebagai pusat kekuasaan dan agama, sehingga menciptakan kemakmuran yang luar biasa bagi rakyat. Negara menjadi makmur, penuh kejayaan, keamanan terjamin, meskipun sekali terjadi pemberontakan dan wilayah kekuasaannya membentang dari Afrika Utara hingga India. Dan tidak kalah penting dengan ilmu pengetahuan dan juga peradaban Islam berkembang pesat. Dari sisi politik, para khalifah berperan ganda sebagai pemimpin agama dan negara. Akan tetapi, setiap kejayaan pasti akan ada kemunduran. Memasuki awal abad ke-9, gejala kemunduran Khalifah Abbasiyah mulai tampak. Salah satu sebab kemunduran dinasti Abbasiyah adalah serangan bangsa Mongol terhadap Baghdad, meninggalkan luka mendalam bagi dunia Islam. Kota yang pernah menjadi pusat peradaban dan pusat ilmu pengetahuan itu luluh lantak di bawah kekejaman pasukan Mongol. Bangunan-bangunan megah, perpustakaan, serta warisan intelektual umat Islam habis dilalap api, menyisakan rentuhan harapan di tengah kehancuran besar. Penyerbuan ini tidak hanya meruntuhkan sebuah kota, tapi juga memadamkan ruh peradaban Islam, menjadikan salah satu episode paling kelam dalam sejarah umat Islam. Lalu siapa mereka orang-orang Mongol tersebut? Bangsa Mongol berasal dari kawasan yang kini dikenal sebagai Mongolia. Dalam jumlah narasi tradisional disebutkan bahwa asal-usul mereka berakar pada figur legendaris bernama Alanja Khan, yang dipercaya sebagai nenek moyang dari dua suku besar yang berbeda. Tumbuhlah kekuatan yang kelak dikenal sebagai bangsa Mongol dan Tartar, menyatu dalam ikatan takdir yang tak terelakkan, menciptakan legenda yang mengguncang dunia. Seiring berjalannya waktu, keturunan keduanya menyatu menjadi komunitas yang besar. Bangsa Mongol dikenal memiliki ketangguhan, beranian, sabar, serta menunjukkan loyalitas tinggi terhadap pemimpin mereka. Nama bangsa Mongol mencuat ke pentas dunia berkat kepemimpinan Genghis Khan. Dalam rentang tahun 1207 hingga 1215 Masehi, bangsa Mongol melancarkan ekspansi besar-besaran, meluaskan kekuasaan mereka ke Asia Tengah, Cina Utara, dan sebagian kawasan dunia Islam. Ekspansi ini tidak hanya membawa dominasi wilayah, tetapi juga membuka jalur perdagangan dan hubungan diplomatik dengan berbagai peradaban besar, termasuk dunia Islam yang saat itu berada di dalam kejayaan dinasti Abbasiyah. Namun, ketegangan antara bangsa Mongol dan umat Islam bermula pada awal tahun 1218 Masehi, saat kelompok pedagang Mongol dibunuh di wilayah kekuasaan dinasti Khawarizm. Peristiwa yang kemudian memicu konflik besar antara dua belah pihak. Insiden ini dianggap penghinaan besar terhadap Genghis Khan, yang kemudian membalasnya dengan serangan masif, menghancurkan kota-kota Islam di Asia Tengah. Sejak saat itu, kekuatan Mongol menjadi ancaman nyata bagi umat Islam. Hulagu Khan, cucu Genghis Khan, menjadi figur penting dalam kampanye militer Mongol terhadap dunia Islam. Kesuksesannya menaklukkan Khawarizm menjadi batu loncatan menuju kehancuran yang lebih luas terhadap wilayah-wilayah Islam. Titik puncak kehancuran umat Islam terjadi pada tahun 1258 Masehi, ketika Baghdad, ikon peradaban Islam, jatuh ke tangan pasukan Hulagu Khan. Perpustakaan, pusat-pusat pembelajaran, serta warisan budaya dihancurkan. Bahkan sungai Tigris dikabarkan menghitam oleh tinta buku-buku yang dibuang ke dalamnya. Kejadian ini benar-benar mengguncang dunia Islam dan meninggalkan luka yang sulit disembuhkan. Walaupun bangsa Mongol awalnya menjadi penyebab kehancuran Baghdad, dalam waktu yang relatif singkat, mereka mengalami transformasi budaya yang memeluk Islam
dengan terbentuknya dinasti Ilkhan di wilayah Persia. Bangsa Mongol mulai terlibat dalam proses rekonstruksi peradaban Islam yang menandai fase awal dari kebangkitan pasca keruntuhan akibat invasi besar-besaran. Penyerbuan Mongol atas kota Baghdad pada tahun 1258 Masehi menandai runtuhnya pusat otoritas simbolik kekhalifahan Abbasiyah, sekaligus memicu disintegrasi politik dan kemerosotan aktivitas ilmiah dalam dunia Islam yang sebelumnya berkembang pesat. Walaupun kerusakan yang ditimbulkan sangat luas, peristiwa ini juga membuka peluang bagi umat Islam untuk bangkit dan membangun kembali kekuatan politik dari kehancuran yang ada. Kemunduran politik umat Islam. Invasi Mongol tidak hanya menggulingkan kekhalifahan Abbasiyah sebagai simbol persatuan umat, tetapi juga menandai awal dari keterpurukan politik yang melanda dunia Islam, ditandai oleh fragmentasi kekuasaan dan melemahnya otoritas sentral. Kemudian perpecahan dunia Islam, kejatuhan dinasti Abbasiyah menjadi titik kritis yang menyebabkan terpecahnya dunia Islam. Daerah-daerah yang sebelumnya terikat dalam kesatuan mulai terpisah, melemahkan kekuatan politik dan militer umat Islam. Dengan kekerasan yang terkenal, bangsa Mongol merobohkan berbagai pusat peradaban Islam. Bahkan mereka banyak membunuh para ilmuwan-ilmuwan, para ulama-ulama, kemudian membuang kitab-kitab mereka ke sungai, mengakibatkan sungai tersebut menjadi sungai yang kelam, hitam, legam. Baghdad akhirnya runtuh. Penaklukan Mongol bukan hanya mengakhiri kekhalifahan, tapi juga mengubah struktur politik dan sosial dunia Islam, membuktikan bahwa meskipun sebuah peradaban hancur, semangat mereka tetap bisa bangkit dan beradaptasi menghadapi perubahan zaman. Demikian video singkat ini, mudah-mudahan bisa mengambil pelajaran di dalamnya bahwa tidak ada gading yang tidak retak. Setiap kejayaan pasti akan ada kemunduran. Yang penting bagaimana kita mengambil faidah, bagaimana kita mengambil manfaat dari sejarah tersebut sehingga menjadi pelajaran untuk masa yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.